Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nempasya Ulfa, NPM 1835070751, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pilkada serentak di Indonesia pada mata kuliah Pilkada dan Konsentrasi Politik Lokal. Dengan adanya supremasi konstitusi rakyat menjadi pelaksana kedaulatan tertinggi, menjadikan setiap masyarakat memiliki hak untuk ikut serta secara aktif dalam pemilihan kepala daerah. Adapun beberapa kelebihan pilkada serentak: yang pertama, pelantikan dapat dilakukan secara serentak. Yang kedua, dapat menghemat biaya dan waktu masyarakat. Yang ketiga, rakyat atau masyarakat tidak berulang lagi ke TPS. Yang keempat, perencanaan pembangunan lebih teratur baik di pusat maupun di daerah. Adapun keuntungan pilkada serentak lainnya adalah perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pusat dan daerah. Lalu, rakyat tidak berulang lagi ke bilik suara. Juga adanya efisiensi biaya dan waktu, tidak banyak tim sukses. Dan yang terakhir, pelantikan dapat dilakukan serentak oleh presiden atau menteri dalam negeri atau oleh gubernur. Pemilihan demokrasi secara langsung melalui pemilu ternyata memiliki celah dalam demokrasi di Indonesia. Selama pelangsungan pemilu pada tahun 2004 sampai 2020 telah menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah anggaran penyelenggaraan pemilu secara langsung membutuhkan biaya yang sangat besar. Pada tahun 2020, Ketua KPU Sumatera Utara akan menyelenggarakan Pilkada Sumatera Utara pada anggaran yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau yang disebut NPHD. Untuk penyelenggaraan pemilu sudah mencapai 658 miliar hanya untuk Provinsi Sumatera saja. Beliau beralasan bahwa KPU masih memerlukan alat protokol kesehatan, alat cuci tangan, dan APD dalam menyelenggarakan pemilu. Padahal, dana tersebut bisa diminimalisir dan dimanfaatkan untuk sektor pengembangan fasilitas, pelayanan umum, kesehatan, atau untuk mendongkrak usaha mikro, kecil, menengah, atau yang sering kita kenal dengan UMKM. Yang sedang lesuh dikarenakan terkena dampak COVID-19 yang jauh lebih berefek di masyarakat. Maka bukan menjadi hal yang mustahil apabila biaya pilkada dialokasikan untuk kepentingan fasilitas umum, kesehatan, perekonomian daerah, dan terkait pemilihan kepala daerah akan menjadi tugas DPRD. Selanjutnya saya akan sedikit menyebutkan beberapa kelemahan dari pilkada serentak. Yang pertama adalah dana yang diperlukan ini sangat banyak. Dan yang kedua, munculnya nama-nama yang bermasalah. Yang ketiga, munculnya calon tunggal masing-masing daerah. Yang keempat, banyak kampanye ilegal. Yang kelima, politik uang. Yang keenam, manipulasi dana kampanye dan pemilu. Yang ketujuh, terjadinya suap menyuap. Dan yang kedelapan, terjadinya banyak korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.